wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joniansah. Saya bekerja di SD Nono 9 Balikpapan Utara, tepatnya di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya di sini mencoba untuk membawakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di bangku sekolah dasar kelas 4-2. Oke, saya akan memaparkan presentasi saya tentang materi tersebut, yaitu tentang gaya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Di dalam gaya tersebut, saya mencoba untuk memaparkan di dalam PowerPoint. Saya sajikan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa tertarik dan fokus terhadap materi tersebut. Oke. Dalam materi ini saya akan memaparkan tentang SKKD-nya, materinya, kegiatan siswa, rangkuman, dan evaluasi. Evaluasi kita bisa dari kertas yang disajikan oleh guru maupun yang bisa kita sajikan online dari Android, komputer. Oke, saya akan memaparkan SKKD-nya ini. Kita bisa melihat ya, SKKD-nya standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Ada beberapa yang harus kita pelajari di sini. Memahami gaya, dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda. Ini SK standar kompetensinya. Kompetensi dasarnya ini ada dua, yaitu menyimpulkan hasil percobaan, gaya, dorongan, dan tarikan dapat mengubah gerak suatu benda. Yang kedua, menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya, dorong, dan tarikan dapat mengubah bentuk suatu benda. Di dalam materi kita akan masuk, kita klik di sini ya. Terus kita memaparkan gaya, pengertian gaya. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan dan dorongan dan sebagainya. Kita bisa merencanakan di sini, melihat, membuat gambar sedemikian rupa, ada tarikan maupun dorongan ya, dari gambar 1 A, B, dan C. Tarikan dan dorongan yang diberikan oleh pintu merupakan gaya. Gaya tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kalau kita ingin terus, cukup klik di sini, dia akan meneruskan materi tersebut. Nah, ini kita klik, terus dia memaparkan bahwa gambar di atas merupakan gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau diam. Contoh ketika bermain sepak bola ya, kayak anak-anak ini bermain sepak bola, menendang, tadinya bolanya diam, ditendang akan bergerak. Nah, bolanya itu mendapat gaya sehingga bola tersebut bergerak. Kita klik, akan langsung ke materi selanjutnya. Oke, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Mulanya diam, ditendang menjadi bergerak, ataupun bergerak, ditendang, berubah arah gerakannya. Semua itu mendapatkan gaya. Kita lanjut. Ya, ini pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Kita lihat gambar orang membuat tembikar ya. Anak-anak diperkenalkan untuk melihat atau membuat tembikar yang ada di kebudayaan kita. Nah, kalau klik ini
kita akan melihat sebelumnya. Tapi kalau kita klik kegiatan siswa, maka akan kita tampilkan demikian ya, kegiatan siswanya. Oke, dalam kegiatan siswa ini kita akan membawa siswa ke halaman sekolah untuk dibentuk beberapa kelompok, serta kita akan mengadakan percobaan-percobaan dalam materi yang ada di atas. Oke, dalam kegiatan berikutnya ini saya akan mencoba menerangkan bahwa kegiatan yang kedua ini alat dan bahannya mungkin bisa kita lihat alat tulis, plastisin atau tanah liat ya. Disediakan plastisin atau tanah liat supaya kita bisa membuat bulatan-bulatan kecil plastisin, terus kita jatuhkan bulatan tersebut ke lantai, terus membandingkan bentuk plastisin sebelum dan sesudah dijatuhkan. Tekanlah sebuah bulatan plastisin tersebut dengan kedua telapak tangan. Bandingkan beberapa percobaan tersebut lalu dicatat di kertas. Oke, dalam beberapa percobaan kegiatan 1 maupun kegiatan 2, kita bisa mempresentasikan ke depan dan memberi rangkuman-rangkuman kecil di depan, terus kita akan memaparkan rangkuman di dalam kelas. Ini kita paparkan gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan oleh suatu benda. Kegiatan berkaitan dengan mendorong, mengayuh, menendang bola, bermain ayunan, dan sebagainya. Gaya menyebabkan benda dapat bergerak atau berhenti bergerak. Gaya juga dapat mengubah arah gerak dan bentuk suatu benda. Cepat atau lambat gerak benda dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya pada benda. Suatu benda dapat bergerak jika diberi gaya yang cukup untuk menggerakkan benda. Dan terakhir, kesimpulannya adalah besar gaya untuk menggerakkan benda dapat dikurangi dengan roda. Oke, dalam evaluasi kita bisa secara gamblang di presentasi maupun mencoba kita akan membuat presentasi bukan presentasi, soal atau latihan di media internet. Bisa membuka di pelajaran IPA dengan soal. Oke, selamat datang di evaluasi IPA kelas 4 materi gaya. Pertama, kita klik Start Quiz, beri nama, email, baru submit. Oke, kita pilih salah satunya, kita submit lagi, continue, dan seterusnya sampai 10. Kalau kita salah klik, dia akan incorrect. Kalau dia akan kita klik betul, ini salah, incorrect, kita klik terus kita klik pilihan gandanya, submit. Soal berikutnya coba kita klik dorong, submit, correct. Bentuk benda kita klik, correct.
mungkin ini tarikan dan dorongan, kita klik korek. Nah, kita ini hijau incorrect, terus Toyota klik resume. So oke, langsung dia ke sharing di email, langsung menuju email. Kita cek data-datanya itu.